Lagi di mana, Mike? Gue lagi di Empang nih. Empang mana? Empang kematian. Oh, Empang tuh. Ya kan temanya kan soal pang, makanya Empang. Gue ada di Empang sekarang ini. Jadi tetap eksis di Empang. Kalau menurut gue pang itu kompleks ya, tapi di satu sisi yang lain sangat sederhana. Ya. Nah, kompleks ini karena apa? Ya, karena memang tidak ada definisi khusus dan juga tidak ada satu kebenaran absolut yang kemudian mampu mendefinisikan pang itu apa. Gitu loh. Nah, ini yang menjadi kompleks. Gitu loh. Dan yang kemudian di sisi yang sederhana, ya pang itu ya mewakili representasi dari setiap orang atau individu. Ya artinya apapun yang kemudian menjadi keyakinan dan atau kualitas atau di titik mana dia memahami pang, ya itu bagi dia pang gitu loh. Jadi sangat sederhana. Ya, jadi tidak ada yang memang yang mengkhususkan tentang aspek-aspek bahwa pang itu apa. Menurut gue tuh karena pang itu sendiri sangat menolak kebenaran absolut kan. Artinya lebih, kalau menurut gua pang itu lebih spirit, tentang nilai gitu. Nilai artinya bicara tentang keutuhan secara utuh, ya, memaknai tentang proses perjalanan hidup dan nilai-nilai yang kemudian menjadi prinsip seseorang untuk mencari dirinya sendiri. Bagi gue itu sudah masuk kategori semangat pang. Way of life ya bro. Iya, jadi memang tidak ada batasan atau ukuran apakah dari pakaian atau penampilan itu tidak bisa diwakili dengan itu, gitu. Karena terlalu sempit pada akhirnya ketika hanya bicara punk itu hanya bicara musik, terus bicara tentang how they look, ya, artinya secara perform, gitu, ya, penampilan. Tapi punk itu bagi gua secara adalah kesadaran menjadi diri sendiri. Artinya bicara tentang spirit, gitu loh, artinya secara spiritual. Filsafat ya. Filsafat ini. Ya, bagi gue, pang itu sangat dekat dengan, bahkan filsafat itu kan ilmu kehidupan, dan pang itu sudah ada di kehidupan itu. Artinya pang adalah filsafat atau bagian dari filsafat itu sendiri. Ini betul. Dan di tingkatan agama itu pang itu udah tarekot. Gitu. Ya artinya dekat dengan sufi itu. Gitu. Ya artinya dia sudah hidup di luar zona aman atau box. Dia sudah keluar dari box, ya. Sudah get out from the box, dia ada di jalanan, dia ada di mana-mana, dia sedang diperjalankan, gitu. Dan dia sedang disapih oleh sang pemilik hidup, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hidup ini, gitu. Dan kemudian bagaimana didekati dengan nilai-nilai kehidupan itu. Makanya nggak aneh ketika pang itu punya gagasan, punya ide-ide yang sangat brilian, ya, yang sangat dekat dengan kehidupan, ya, nggak aneh, gitu loh. Ketika dia mampu mewakili tentang suara-suara, ya, yang tidak bisa disuarakan, ya, itu. Ini, nah kebanyakan kemudian itu dianggap menyimpang, gitu, dianggap kemudian bagian dari subculture atau satu budaya dominan, luar dari budaya dominan misalnya. Tapi ya hakikatnya bahwa justru yang ketika muncul dari suara punk tadi, yang karena dia dekat dengan kehidupan, dia justru memberikan sebuah percikan-percikan satu warna kehidupan dan menjaga suatu keseimbangan atas kehidupan itu. Makanya ada istilah punk not dead, punk tidak pernah mati, karena dia menjaga keseimbangan itu. Ide-ide dan gagasannya tadi, ide-ide gagasannya, lakunya, pembawaannya, karena dia dekat dengan kehidupan. Ya kayak istilah silaturasa, ya satu rasa itu ya, yang kemudian memang teman-teman coba buat istilah itu. Ya biasanya umumnya kan silaturahmi, kalau kita buat silaturasa, ya silaturahmi yang dirajut oleh asa dan rasa, ya artinya bahwa bagaimana kita juga harus dia berhubungan dengan rasa juga kan, tidak sekedar secara fisik
atau secara umum kenal, tapi juga harus dari rasa. Maka dari rasa timbul harapan, bagaimana kemudian harapan dirajut dengan pengalaman yang juga itu adalah berawal dari kita punya harapan, kita punya rasa, ya sehingga bahwa seutuhnya silaturahmi itu memang terikat nyata, artinya manfaatnya, faedahnya memang betul, bahwa ketika kita menjalin silaturahmi, silaturasa dengan asa dan rasa tadi, maka persaudaraan akan semakin kuat dan utuh, seperti itu, dan semakin nyata. Ya. Itu makna silaturasa. Iya, mantap deh. Bro Mike, kalau ada yang bilang bahwa punk adalah gerakan anti kemapanan, benar nggak Bro Mike? Ya, kalau kemudian itu dibenarkan, maka ya menjadi sebuah gerakan. Ya, maka suatu gerakan tadi kan ada yang mengomandoi, gitu. Nah, bagi gua bahwa ambillah bahwa ada satu idiom, istilah bahwa punk anti kemapanan, yang perlu dipahami adalah bagaimana kita memahami secara utuh tentang istilah kemapanan itu, gitu. Nah, secara redaksional kata dan secara pengertiannya, artinya secara diksinya di situ. Nah, bagi Mike, kemapanan itu adalah pakem, gitu. Adalah pagar-pagar, tembok-tembok, gitu. Jadi ketika seseorang itu hidup dengan dipagar-pagari atau ditembok-temboki, maka terbatas juga ruang dia sebagai manusia. Nah, kenapa kemudian punk itu anti kemapanan? Dia anti menolak untuk dipagari, untuk dibatas-batasi, karena dia sadar bahwa sebagai manusia itu, ya, itu adalah bagian dari dari makrokosmik, ya, artinya sebagai mikrokosmik itu sendiri. Ya. Nah, bahwa isi kepalanya itu mampu menampung luasnya alam semesta beserta isinya. Nah, jadi sangat naif kalau kemudian seseorang tadi memapankan atau mempagar-pagari isi kepalanya, maka ya dia tidak bisa bicara atas kehidupan, karena kehidupan itu luas. Nah, disitulah kenapa punk itu menolak kemapanan, karena dia menolak untuk dibatasi, dipagar-pagari. Ya, ada pakem-pakem, ada pakem-pakem gitu loh. Makanya dia menolak pakem kan gitu sebenarnya. Nah, anti kemapanan itu istilah lainnya adalah menolak kebodohan dan pembodohan sebenarnya. Jadi bukan sebuah pengertian yang umum bahwa kemapanan itu adalah satu penandaan terhadap orang yang kaya materi, tidak. Justru anti kemapanan itu kaya yang tiada batas. Kayak pengalaman, kayak ilmu, kayak pengetahuan, kayak hati, kayak rasa, bahkan tidak menutup kemungkinan. Karena dia dekat dengan pengetahuan dan ilmu, maka dia bisa mengakses tentang apapun yang ada di dunia ini. Maka bisa jadi dia menjadi kaya materi, karena itu. Nah, ini justru sebaliknya, ketika seseorang yang kemudian tidak paham, dia hidup dalam kemapanan, maka terbatasnya ruang-ruang dia, ruang pergaulan dia, ruang pengetahuan dia, dan kemungkinan dia, ruang dia sebagai manusia pun terbatas. Nah, ini perlu dipahami, teman-teman. Kenapa punk itu anti kemapanan? Karena punk itu sangat sadar ruang, sangat sadar bentuk, ya, sangat sadar ruang, sangat sadar bentuk di atas satu kehidupan hari ini atau saat ini. Untuk apa dia sebagai manusia sejatinya? Maka dia akan menjadi bagian dari makrokosmik, yang dimana dia menyadari adalah dirinya adalah mikrokosmik itu sendiri. Dan sudah pasti punk tidak akan berpolitik ya Bro Mike. Kembali lagi tadi, politik boleh, ya, artinya itu pilihan, gitu ya. Itu pilihan saja. Setiap orang, ya punya satu, dia bebas untuk mengakses bagaimana membawa dirinya, ya, untuk menjadi apa, ya, sesuai dengan kapasitas dan kualitas dan kapasitasnya, ya. Ya, asal kemudian dia memang itulah dia, itu artinya memang mewakili representasi atas dirinya sendiri, gitu. Nah, lain halnya ketika itu bukan dirinya, maka dia terjebak pada kemunafikan, kan? Ya, artinya dipaksakan bahwa dia harus di politik, padahal dia nggak paham politik. Ya,
ya, kayak gitu-gitu loh. Jadi ya what the fuck gitu loh ya. Kita nggak butuh orang kayak gitu loh. Kita butuh, kalau gua nggak ngerti ya gua bilang nggak ngerti gitu loh. Ya itu loh. Kalau gua tahu ya gua bilang tahu. Kalau inilah gua yang gua suka kue ini ya gua bilang ini gua suka gitu. Nah itu punk. Artinya politik itu sendiri harus dipahami secara ada pemahaman secara umum. Dari politik itu dari bahasa Yunani, poli dan tik. Juga ada politik yang disebut dengan politik praktis. Artinya memang dia berafiliasi dengan kekuasaan. Nah, dengan dasar keilmuan yang teman-teman miliki, aku percaya kalau dia punk, pasti dia punya banyak pengetahuan. Dia bisa menempatkan dengan sadar, ya, dengan tepat, ya, sadar ruang, sadar bentuk tadi. Dia akan bisa menempatkan itu dengan bijaksana. Ini loh, partainya tuh marginal tuh. Ada dia udah bikin partai, men. Tuh, partai Taijin. Nanti tahun 2024 Taijin ikut pemilu. Ini gimana ceritanya nih ikut pemilu di Taijin nih, bisa ikut pemilu? Ya, itu sarkas aja kritikan sebenarnya. Ya, sebenarnya sarkas saja. Ya, artinya bahwa ruang gerak teman-teman juga bagaimana membangun satu konsep pemikiran yang kritis. Artinya objektif untuk melihat persoalan, itu bisa dikatakan politis, gitu loh. Artinya pemikiran politis itu pemikiran yang kritis. Nah, pemikiran kritis belum tentu dia adalah terkecimbung dalam politik kekuasaan, gitu loh. Ya. Artinya bahwa yang diharapkan ke depan adalah masyarakat ini memiliki kesadaran politis, gitu loh. Bukan kemudian menjadi masa politik partai gitu loh, yang digeret sana geret sini gitu. Tapi masyarakat harus berdaulat, gitu loh. Harus punya pilihan yang berdaulat sebagai rakyat yang kemudian kritis, artinya objektif melihat persoalan dan juga menjadi badan kontrol yang mampu mengkritik atau kemudian memberikan sebuah asupan yang terbaik buat laju keberlangsungan kehidupan bermasyarakat kita atau berbangsa ini gitu loh. Nah, itu yang dibutuhkan sebenarnya gitu loh. Nah, persoalannya hari ini tatanan kesadaran masyarakat kita ini belum politis. Mereka hanya menjadi menjadi objek politik aja gitu loh, yang diseret-seret ke TPS untuk menusuk wajahnya si A, si B yang walaupun nggak kenal, gitu loh, ditusuk aja gitu loh ya, gitu loh. Asalkan kemudian yang dikaguminya ikut warna ini, dia ikut warna ini gitu loh, tanpa alasan-alasan yang kemudian dipahami. Nah, itu yang membuat bobrok, itu yang membuat kemudian politik itu menjadi busuk. Gitu. Nah, kalau boleh disalahkan, sebenarnya salah masyarakat. Ya kita kembali aja ke firman Allah kan, gitu loh. Ya Allah tidak akan pernah mengubah nasib seorang kaum atau seorang atau kaum sendiri kalau bukan seorang atau kaum sendiri mengubahnya. Nah, bahwa persoalan tetangga kita jadi pelacur hari ini, persoalan tetangga kita kemudian menjadi perampok hari ini, persoalan kemudian di dapur harga bawang naik, itu adalah sebuah kebijakan politik. Dan yang menentukan kebijakan politik tadi adalah masyarakat, yang dimana bahwa dia menggunakan hak pilihnya selama 5 tahun, gitu loh, tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Loh, sehingga selama 5 tahun itu ada hak-hak orang yang kemudian hak-hak dia juga yang terampas. Nah, itu dikarenakan tidak memiliki kesadaran politis atau kritis, gitu loh. Nah, itu harus dipahami bedanya politik. Artinya secara politik itu, ya politik itu bagi gua sah-sah aja. Itu alat, itu cara, gitu. Ya, hanya kita memang harus berilmu. Nah, ya. Dan gua bersyukur, ya, gua dikasih pengalaman di PANG. Akhirnya gua ketemu teman-teman yang jenius, gitu, teman-teman yang luar biasa, ya, di atas dosen sekolah-sekolah umum, gitu ya. Wah, jadinya gue bisa belajar banyak di jalanan, gitu. Nah, Alhamdulillah. Nah, itulah sebenarnya harus gue kagumi dan harus gue terima sebagai bentuk berkah gue ada di jalan, ditempatkan sama yang punya hidup ini di jalan.
Kalau bicara antifasis dan resis, itu gimana, Mike? Ini. Ya, Iya. sebenarnya efek dari ketidaktahuan sebenarnya. Ya, kemudian seseorang yang tidak, yang sedikit artinya memahami tentang mengenali, artinya tidak kurang memiliki kesadaran gitu loh, berkehidupan sehingga tidak cukup asupan ilmu yang dimilikinya, gitu loh, maka cenderung dia menjadi sempit kan. Nah, kecenderungan pola pikir yang sempit, maka dia akan menjadi rasis. Gitu loh. Ketika dia rasis, maka dia akan menjadi fasis. Ya, artinya korelasi fasis rasis itu sudah menjadi satu keluarga, gitu loh, satu biang sebenarnya, gitu loh. Yaitu kebodohan tadi, gitu loh. Ya. Nah, kenapa kemudian itu menjadi antifasis rasis action tadi? Sebenarnya, ya basic daripada satu mentalitas dan perbuatan yang fasis dan kemudian menjadi rasis, itu dikarenakan memang kesadaran yang minim atau tingkat keilmuan yang bisa dikatakan sangat rendah, ya, seperti itu. Ya, kalau soal berkarya itu kan memang aku percaya setiap waktu itu punya tokohnya, dan setiap tokohnya itu punya waktunya. Ya, sama hari ini di tahun 2021 kita masih ada di tahun ini, maka kita adalah tokohnya, gitu loh ya. Begitupun kemudian setiap waktu punya tokohnya, itu punya kita. Artinya waktu di 2001 ini punya kita. Nah, sama dengan ketika kita kemudian flashback melihat tentang suatu debut yang dimunculkan oleh anak manusia, ya, terlepas dia anak bangsa siapa, bangsa mana, warga negara mana, gitu ya, benderanya apa, tapi dia anak manusia yang mampu untuk mencatatkan keberadaan dirinya di atas waktu, sehingga muncullah karya-karya yang menarik, gitu ya. Nah, itu mereka sendiri tidak punya konsep, mereka tidak punya ukuran sebenarnya nantinya mereka akan jadi apa, gitu. Ya, tapi gue meyakini bahwa mereka hanya, ya, just do it. Ya, lakukan apa yang memang harus mereka lakukan, gitu, dengan ajas kebebasan yang mereka punya. Punk dan karya seni, gitu, karya seni yang teman-teman marginal jalankan dalam kehidupannya seperti nyablon, gambar, mural, dan sebagainya. Ya, kalau untuk gue pribadi, apa yang bisa gue lakukan buat gue bisa menghidupi diri gue? Ya, gue pernah mengutip istilah, gue sangat suka baca buku Pramudia Anantatur, ya. Maka ya, berbahagialah bagi mereka yang kemudian mendapatkan sesuatu hasil dari keringatnya, ya. Bahasanya begitu, ya. Artinya memang berdasarkan bekerja atas keringatnya dan kemudian bahagia atas apa yang pencapaiannya, dengan sendiri. Ya, itu disebut dengan konsep DIY sebenarnya, ya. Nah, artinya bagi gue DIY itu tidak perlu untuk digaungkan keras-kerasnya, selautnya gitu, enggak. Tapi ini harus diterapkan dalam kehidupan hari-hari. Dan gue sadar ketika gue harus memilih, ya, pilihan hidup gue untuk jadi gue seperti ini, gue butuh biaya kan. Artinya, ya, untuk membiayai kebebasan gue itu mahal banget. Kalau ada orang kerja di kantor, buruh, misalnya mereka hanya 8 jam kerja, ya loh. Kalau gue harus kerja 24 jam. Ada kebutuhan gue ekstra, artinya ini super luar biasa, gitu loh. Artinya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan gue harus kerja keras untuk itu. Nah, maka dengan itu gue harus bisa artinya berdikari, gue harus bisa membebaskan diri gue juga dengan persoalan-persoalan itu, sehingga gue harus, mau tidak mau, gue harus bekerja untuk diri gue, untuk gue bisa membayar kebebasan dan kemerdekaan gue. Ya, makanya gue harus nyablon, ya, gue harus bisa berjualan, ya, gue harus dengan cari-cari cara bagaimana gue bisa menghidupkan diri gue. Dan mudah-mudahan bukan hanya bisa menghidupkan diri kita, tapi juga ini menjadi semangat untuk bisa saling menghidupkan. Ya, kita bisa membebaskan belenggu-belenggu rasa sulit teman-teman kita, tetangga kita, ya, atau masyarakat kita yang ada di sekeliling kita, ya, yang akhirnya menjadi satu upaya usaha bersama, ya, untuk bisa saling menjaga keberlangsungan. Nah, ini yang kemudian menjadi satu akar sebab ataupun pilihan di mana kita ini
akhirnya dituntut untuk ya bisa mandiri. Dan sampai sekarang akhirnya kita pun bikin album sendiri itu, yang tadinya cuma dari modal tip recording wartawan itu, gue masuk studio, tuh album pertama, masuk studio, gue sewa studio, habis itu taruh tip rekaman, gue main live situ, akhirnya jadi album. Nah kemudian album berikutnya pakai Tascam, pakai Tascam, 2 channel, 4 channel gitu ya, kemudian menjadi 8 channel. Dan sampai sekarang akhirnya kita punya recording, punya tempat recording musik sendiri. Nah ya tak lain sebenarnya ini bukan sebagai bentuk untuk mau menunjukin kebisaan gitu, tidak. Tapi yang paling mendasar adalah ini cara kita bagaimana kita merawat nilai-nilai, merawat prinsip-prinsip yang sudah memang menjadi pilihan kita. Ya. Karena gue nggak mau cukur, gue karena nggak mau cukur rambut gue, kalau gue kerja sama orang lain gue cukur rambut gue. Ya. Ya kan? Ya jadi ya gue harus bisa bikin kerjaan sendiri lah gitu loh bahasanya gitu. Iya, benar. Ya. Udah berapa album Marginal nih Mike sekarang? Udah berapa album? Jadi udah 12 album. Iya, 2 album di Jepang, di record di sana, khusus di sana buat di Jepang, 2 album. Keren. Kita. Ya, lu belum dapat ya Sam? Belum dapat yang di Jepang lo? Belum dapat pasti. Belum dapat yang di Jepang Fisik. belum? Fisik. Belum. Oh, Fisik. lu harus order di sana lo. Bahasa apa Mike? Bahasa Yang Indonesia tetap. Bahasa Indonesia. Tapi juga ada lagu yang udah kita sadur pakai bahasa Jepang juga. Karena itu juga lagu yang dibuat oleh mereka di sana. Lagu Luka Kita sama lagu Rencong itu dibuat ditranslate pakai bahasa Jepang oleh mereka. Sehingga ya kita nyanyiin pakai bahasa Jepang. Keren banget. Wah, keren. Gimana Bob? Lagi sibuk apa Bob di studio Bob? Ini lagi ngerjain rencana mau bikin album. Masuk ke Iya, mini album. Lagi garap mini album. Kita bikin satu lagi namanya Mantra. Jadi mantra tradisional. Kita kemas lagu-lagu marginal dengan alat-alat musik tradisional Indonesia yang sangat beragam. Keren. Wah, keren. Seru nih. Nah, rencana title albumnya tuh Perisai Pelangi. Gitu. Jadi Perisai Pelangi. Jadi ada sosok, kalau lo tahu tuh dia yang jadi korban bom tahun 2000 dari Banser. Pada saat Natal di gereja daerah Mojokerto ya gitu. Oh iya. Namanya Rianto. Gitu. Oh iya. Kita mengangkat tema tentang apa? Ini efek dari kelompok-kelompok intoleran. Ya kita harus sadar diri kalau kita tuh orang Indonesia gitu. Dan di sini nggak semuanya orang Islam. Nah, kita mengusung tema-tema tentang betul. Iya. Ya merayakan perbedaan yang ada di Indonesia. Gitu. Keren. Itu Sam. Itu mini album ada 5 lagu. Rencana rilis kapan brother albumnya? Rencana tahun ini Desember gitu. Gitu ya. Waduh. Kita lagi ngoreksi. Udah 60% lah sebagian. Bisa diceritain dikit brother itu alat musiknya? Di studio kayaknya banyak banget ya. Seru nih. Ya, alat-alat musik yang dipakai ada sape dari Kalimantan. Ada saluang.
terus juga ada Fu dari Papua, Kiva. Wow. Ya apa yang kita mix itu. Ngumpulinnya gimana tuh? Jangan sampai kalah. Dari musik kan ngumpulinnya. Oh iya, satu-satu. Ya? Ngumpulin alat-alat musiknya satu-satu tuh dibeli di daerah. Di sini. Oh, ini ada aja teman-teman yang naruh di sini. Oh, keren ya. Mantap ya. Teman-teman ada lebih alat, taruh di taring babi buat teman-teman yang lain juga bisa belajar di sini. Banyak teman-teman support. Juga belum lama baru keluar split album sama band Amerika, Potbelly. Bulan Maret kemarin. Rilis di mana berarti? Juga banyak rilis di Amerika. Di Amerika. Wow, keren. Oh, itu split albumnya. Yoi. Ada Di kota mana, Bob? Kota mana dia? Di Seattle. Amerikanya? Seattle. Wow. Yoi. Nah, rencana kan mau tur juga sini Indonesia. Ya. Oh ya? Ya, saat di sini baru Marginal berangkat ke Amerika. Rencananya kapan itu mau tur? Kalau ya mereka nunggu sampai situasi stabil, tapi nggak pernah tahu kan. Kapan stabilnya? Itu. Kalau di Amerika sendiri udah stabil ya? Di Seattle. Ya soalnya juga lagi tur di Jepang. Harusnya bulan tur di Jepang tahun kemarin. Ya kalau teman-teman juga kalau ada kesempatan bersama bisa live secara virtual kan sekarang. Banyak teman-teman musisi juga melakukan itu. Artinya juga bagaimana kita berpikir supaya tidak terputus silaturahmi walaupun harus lewat handphone, lewat laptop seperti itu. Oh, jadi streaming ya. Dan yang pasti ya, yang pasti tetap melakukan aktivitas ya seperti biasa, proses berkarya itu. Wah, kalau efek kita yang ada aja kita maksimalin. Paling kerja 2 kali ya itulah. Jadi prinsip kita kan gini, maksimalkan minimal yang kita punya. Itu. Ya. Ya kalau ada efek plug-in ya kita kerjain juga, ada efek yang secara fisik gitu. Analog kita pakai juga gitu. Jadi nggak pernah terjebak atau harus pakai ini, kita nggak pernah kayak gitu. Oh, bebas ya. Bebas. Kalau di panggung gimana? Ada juga plug and play kok. Plug and play. Oh, gitu. Makanya basisnya Edane sampai yang Iwan Saperius tuh bingung gitu. Lo pakai efek apaan, Bob? Bassnya? Enggak, pakai and play doang kok kita. Bingung deh. Tapi asik, akhirnya sering-sering juga sama Bang Iwan itu. Apalagi kalau gitar mic tuh dia kan gaptek juga tuh, gagap kan sama teknologi.